Shalom, perkenalkan nama saya Arniwati Bulala, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Taritung, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, semester 4 dengan NIM 190103049. Baik, di sini saya akan memaparkan model pembelajaran pendidikan anak usia dini dalam peningkatan moral dan afeksi anak. Ada seorang ahli yang mengatakan dan mengemukakan bahwa anak usia dini adalah selembar kertas putih tanpa noda. Nah, hal ini didasarkan dengan realita bahwa anak usia dini adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan banyak. Mereka adalah berada dalam tahap tumbuh kembang di mana pertumbuhan dan perkembangan mereka itu sangat pesat. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai seorang guru yang akan membimbing dan mengajari mereka, kita harus benar-benar memberikan bimbingan dan menstimulus mereka agar pertumbuhan dan perkembangan mereka tidak mengalami kesenjangan di masa yang akan datang. Nah, untuk mendidik dan membimbing mereka, kita perlu menanamkan moral pada mereka, di mana jika kita menanamkan moral sejak usia dini, maka itu akan menjadi bekal bagi mereka di masa tumbuh kembang mereka untuk menjelang dewasa nantinya. Disinilah peran dan tugas orang tua, di mana sebagai orang pertama yang mendidik dan membimbing anak dalam lingkup keluarga, dan yang kedua adalah peran guru di sekolah dalam dunia pendidikan untuk menstimulus agar moral anak tersebut bisa terbentuk dengan baik. Hakikat moral. Moral adalah tingkah laku yang telah diatur atau ditentukan oleh etika. Moral sendiri dibedakan menjadi dua. Ada moral yang baik dan ada moral yang jahat. Nah, ketika kita telah menjalankan tugas kita untuk mengajarkan mereka moral yang baik dan moral yang jahat, maka dengan sendirinya mereka akan bisa membedakan mana moral yang baik dan mana moral yang jahat, mana yang perlu mereka lakukan dalam kehidupan mereka yang tidak merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri, dan mana hal yang tidak harus ia lakukan. Nah, di sini untuk mengembangkan nilai moral agama pada anak usia dini, di sini kita sebagai calon guru yang akan menjadi pendamping anak usia dini, kita harus memilih metode-metode dan cara-cara yang menarik agar anak tersebut saat kita ajarkan tidak mudah merasa jenuh, tidak mudah merasa bosan akan apa yang kita ucapkan. Kita tidak perlu monoton untuk mendikte, untuk menjelaskan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh anak. Tetapi dalam metode ini kita harus memilih metode yang menyenangkan bagi mereka, di mana dalam proses pembelajaran bagi anak usia dini tidak terlepas dari kegiatan bermain. Nah, contohnya ketika kita ingin mengajari anak tersebut suatu kedisiplinan, maka kita harus mengajarinya lewat cerita atau lewat sebuah tontonan video yang bisa kita tunjukkan pada mereka, sehingga secara tidak langsung mereka akan menangkap hal apa yang ditunjukkan dalam video tersebut, maupun apa hal yang kita paparkan dalam cerita yang kita ceritakan pada mereka. Yang kedua adalah afeksi anak usia dini. Nah, tidak heran lagi afeksi ini sering disebut dengan kasih sayang yang diperlukan oleh seseorang. Nah, dalam hal ini afeksi merupakan istilah yang lebih luas. Hal ini mencakup dua aspek, yaitu emosi dan suasana hati. Nah, afeksi yang dimiliki anak dalam proses pembelajaran saat sedang berlangsung adalah terlihat dari
wajah dan ekspresi anak yang ditunjukkan saat kita memulai proses pembelajaran tersebut dalam ruangan kelas. Nah, sebagai seorang guru, kita harus memahami anak didik kita. Kita harus mengenali emosi yang mereka miliki. Kita harus memahami bagaimana trik dan cara yang harus kita lakukan agar mereka tidak mudah jenuh untuk mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, di sini juga kita harus memenuhi afeksi yang mereka butuhkan. Kita harus memberikan perhatian penuh pada mereka. Kita harus sabar agar mereka bisa mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan dengan baik dan sesuai dengan keinginan kita. Berikutnya adalah model pembelajaran. Nah, disinilah peran kita sebagai guru harus benar-benar profesional, di mana kita harus memilih model pembelajaran yang bagus dan menarik bagi anak. Nah, dalam model pembelajaran ini tidak terlepas dari skenario atau susunan rancangan proses pembelajaran yang akan kita ajarkan pada mereka. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi, lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Nah, dalam pemilihan model pembelajaran ini, di sini nanti anak akan secara tidak langsung akan menjalin hubungan yang baik dengan kita, di mana dalam hal ini terjadi hubungan timbal balik antara siswa dan guru dengan siswa. Nah, di sini ketika kita telah memilih model pembelajaran yang menarik bagi anak dan kita telah menyusunnya dalam skenario, maka apapun hal yang kita ajarkan pada mereka telah tersusun dengan rapi dan kita tinggal. Nah, ketika rancangan pembelajaran telah kita susun dalam bentuk skenario, dalam bentuk rencana pembelajaran harian untuk anak usia dini yang akan kita ajarkan, maka kita dengan mudah untuk mengajarkan dan membimbing mereka dalam satu hari tersebut. Nah, model pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik harus mempunyai misi atau tujuan pendidikan dan menjadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar dan memiliki dampak setelah menggunakan pembelajaran yang dipilih. Nah, di sini saat kita mengajari anak, kita telah menentukan model dan metode pembelajaran yang kita terapkan. Nah, dalam proses tersebut kita harus benar-benar mengajarkan anak tersebut agar si anak bisa memiliki perubahan setelah ia menerima pelajaran yang ia terima dari kita. Contohnya saat kita ingin mengajari mereka tentang moral yang baik, maka metode yang kita pilih dalam hal itu adalah kita bercerita dengan menarik. Maka dalam cerita kita itu kita harus memberikan suasana yang menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka bisa benar-benar menyimak isi dari cerita yang kita sampaikan, sehingga mereka nanti bisa mengambil kesimpulan bahwa isi dari cerita yang kita sampaikan itu mengandung hal yang baik dan wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah salah satu model pembelajaran yang bisa saya paparkan untuk meningkatkan moral dan afeksi pada anak. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom dan terima kasih.